الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila sebuah janin yang telah ditiupkan kepadanya ruh, maka telah ditetapkan atasnya 4 perkara yang akan dia lalui, yang akan dia jalani. Di antaranya telah ditetapkan untuknya kapan ajalnya tiba. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Di antara hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia adalah umur dan ajalnya. Setiap kita memiliki waktu yang apabila waktu itu habis, maka kita akan berakhir kehidupan di atas muka bumi ini. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa di antara nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, adalah nikmat waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 nikmat yang banyak manusia melalaikannya. Ada 2 nikmat yang banyak manusia melalaikannya dan mengabaikannya. 2 nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa banyaknya manusia yang membiarkan waktunya berlalu tanpa bernilai amal ibadah dan ketaatan kepada Allah. Betapa banyaknya di antara kita yang mungkin membiarkan waktu itu berlalu tanpa bernilai pahala dan amal saleh. Hendaklah setiap kita memanfaatkan waktu yang ada, umur yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian hanya sebatas untuk bermain, melakukan hal-hal yang sia-sia? Tidak, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kepada kita kesempatan waktu dan umur untuk kita mempergunakannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seorang yang cerdas adalah seorang yang selalu memanfaatkan waktunya di atas kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Datang salah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Siapakah manusia yang terbaik ya Rasulullah? Siapakah manusia yang terbaik ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Manusia yang baik adalah manusia yang dipanjangkan oleh Allah umurnya dan dia memenuhi umurnya dengan amal-amal kebaikan. Kemudian orang ini kembali bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi syarr?" Siapakah manusia yang paling buruk? Nabi SAW menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a amaluh." Seseorang yang dipanjangkan oleh Allah umurnya, namun dia isi waktunya, dia jalankan waktunya dalam kehidupan ini dengan amal-amal keburukan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ingatlah bahwa setiap kita memiliki masa expired. Setiap kita memiliki masa yang hanya sesaat dan sebentar. Apabila kematian telah tiba, maka habislah waktu dia menjalani kehidupan di muka bumi ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal menjemputnya, maka tidak akan bisa seorang pun untuk menundanya, mengulurnya, dan juga dia tidak bisa untuk mempercepat kematiannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ditanya tinggal berapa sisa usia dan umur kita, tinggal berapa sisa umur yang kita miliki, tak seorang pun yang bisa mengetahuinya. Menunjukkan bahwasanya umur adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan karena dia adalah sifatnya rahasia yang tak seorang pun mengetahui berapa lama umur yang waktunya dia memiliki untuk kehidupan selanjutnya, maka semestinya lah dia memanfaatkan kesempatan yang ada dan jangan pernah menunda untuk melakukan kebaikan dan amal saleh. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendapatkan satu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di permukaan bumi ini seperti ibaratnya orang yang asing, atau hanya sebatas orang yang hanya melakukan sebuah perjalanan sesaat, menyeberangi sebuah jalan. Ketika mendapatkan wasiat itu dari Nabi SAW, Abdullah bin Umar mengatakan, "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhirus sabah." Apabila telah datang masa pagimu, datang waktu pagi, maka jangan engkau tunda ke waktu sore. Dan apabila telah datang waktu sore, jangan katakan nanti saya lakukan di waktu pagi. Lakukan segera ma'asyarul muslimin. Sesegera mungkin kita mengupayakan memaksimalkan waktu yang ada. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kapan umur kita akan berakhir, kapan waktu kita akan habis. Dan apabila waktu kita telah habis, maka kesempatan kita berpeluang untuk beramal saleh telah habis masanya. Sebelum kematian tiba, ahibati fillah, maka hendaklah setiap kita memaksimalkan waktu yang ada, karena umur kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadam ibni Adam yawm al-qiyamah hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergerak, tidak akan mampu seseorang hamba pada hari kiamat menggerakkan kedua kakinya sampai Allah bertanya kepadanya 5 perkara. Di antaranya an umrihi fima afnah,
tentang umurnya, apa yang telah dia habiskan. Apa yang telah dia habiskan waktunya, dengan apa dia melakukan. Apa kegiatan dia dengan umurnya itu. Akan ditanya oleh Allah, engkau habiskan waktumu dengan apa? Apa yang kau kerjakan dengan waktumu? Kebaikankah atau keburukan? An umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah. Dan masa mudamu engkau habiskan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan Allah akan bertanya kepada seorang hamba tentang hartanya. Dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau membelanjakannya. Wa an ilmihi madza amila bihi. Dan tentang ilmunya, apa yang telah dia perbuat dengan ilmunya itu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap nikmat akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kelak kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat adalah nikmat waktu dan umur. Usia yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah azza wa jalla. Bagaimana engkau habiskan waktumu? Dengan apa engkau habiskan umurmu? Engkau pakai untuk apa waktumu? Sebagian orang menggunakan waktunya untuk berjudi. Dia habiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian pemuda menghabiskan waktunya untuk berjalan-jalan, melakukan satu aksi yang tidak ada manfaatnya. Nongkrong-nongkrong di jalan, melakukan balap-balap liar. Subhanallah, semurah itukah umur dan waktu yang Allah berikan kepada mereka? Apakah mereka tidak menyadari bahwa semakin hari semakin berkurang umurnya? Apakah mereka tak menyadari bahwa umur mereka sangatlah berharga? Demi Allah, sekiranya kita bisa membeli umur, maka niscaya kita akan membelinya. Demi Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak akan ada di antara kita yang bisa membeli umur walaupun hanya 1 detik saja. Orang-orang yang memiliki harta triliunan, miliaran, sekiranya mereka ingin membeli 1 detik dari umur, mereka akan beli, tetapi tidak bisa. Seberapapun harta yang kita miliki, tidak akan bisa kita membeli umur, ma'asyal muslimin. Adakah di antara kita yang sanggup membeli umur? Menangguhkan sesaat ketika kematian tiba? Tidak ada. Menunjukkan bahwasanya umur lebih berharga, sehingga berapapun harta yang digunakan untuk membeli umur tidak akan pernah bisa selama-lamanya. Namun mereka baru menyadari nikmat umur ketika mereka telah tiada. Ketika mereka telah tiada, ketika mereka telah habis masanya untuk beramal saleh, barulah dikala itu dia menyadari bahwa umurnya hanya sebentar, umurnya di dunia hanya sesaat. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina 50 ila 60 wa qalla man yajuzu dhalika ila 70. Umur umatku, kata Nabi SAW, itu berkisar antara 50 sampai 60. Sedikit di antara mereka yang melampaui batasan 70 tahun. Ada, tetapi sedikit. Itulah umur umat Nabi SAW, antara 50 sampai 60 tahun. Sekiranya kita saat ini berumur 45 tahun, maka hanya tinggal sedikit lagi. Akankah kita menundanya dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita harus membaca Al-Quranul Karim. Hendaklah kita mengambilnya sebagai pelajaran. Bacalah Al-Quranul Karim agar kita mengetahui apa penyesalan mereka yang telah datang kematian dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ketika seseorang telah meninggal dunia, ketika dia menyadari bahwa kehidupan dunia telah berakhir, maka dia akan berangan-angan sekiranya mereka bisa kembali ke dunia. Mereka akan kembali. Itulah angan-angan mereka. Karena baru terasa nikmat umur setelah kenikmatan itu dicabut dari mereka. Sebagaimana orang yang sakit baru menyadari nikmat sehat
ketika mereka diuji dengan penyakit itu. Demikian halnya. Seseorang baru menyadari kenikmatan umur. Kapan? Ketika umur itu dicabut dari dia. Ketika dia telah meninggal dunia. Ketika mereka telah wafat, barulah dia menyadari, kenapa selama ini saya tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah lupa dengan misi dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka penuhi ibadah dengan modal umur yang Allah berikan kepada kita. Apabila umur telah habis, maka tak ada lagi di antara kita yang bisa untuk beramal saleh. Waktunya telah berakhir. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam surat Al-Mu'minun tentang orang-orang yang menyesal. Mereka mengatakan, ya Allah, qala rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Niscaya aku akan mengerjakan amalan saleh yang dahulu aku tinggalkan, yang dahulu pernah aku sia-siakan untuk mengerjakannya. Itulah angan-angan mereka yang selama di dunia mereka menyia-nyiakan waktu yang ada. Mereka akan memelas di hadapan Allah. Mereka akan merayu Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan Allah agar mereka diberikan kesempatan kembali ke dunia. Mereka mengatakan itu dan Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita yang mau mentadaburi Al-Quranul Karim. Qala rabbirji'uni. Inilah angan-angan mereka orang yang telah meninggal dunia. Mereka berharap sekiranya mereka bisa kembali ke dunia. Agar apa? Mengapa mereka meminta kembali ke dunia? Apa tujuannya? Apakah ingin menyelesaikan bisnisnya yang belum tuntas? Apakah ingin meminta izin berpamitan kepada keluarga yang belum sempat pamitan? La. Irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kembalikan aku ke dunia ya Allah, agar aku bisa beramal saleh, agar aku bisa beribadah, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dahulu aku pernah menyia-nyiakannya, yang aku pernah meninggalkannya. Apa kata Allah? Kalla, tidak ada cerita lagi. Kalla, tidak ada cerita lagi. Itulah jawaban yang Allah berikan kepada mereka yang menginginkan kembali ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya ucapan mereka ingin meminta kembali ke dunia hanyalah ucapan yang nilainya hanya bualan semata. Sekiranya mereka diizinkan kembali ke dunia, dia akan kembali melakukan kebiasaan sebagaimana sebelumnya. Inilah sifat manusia. Terkadang mereka menyesal, namun ketika diberikan kesempatan kedua, dia akan kembali melakukan hal yang sebelumnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat ini Allah masih memberikan kepada kita kehidupan. Saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk menjalankan kehidupan di atas muka buminya. Akan ada saatnya kita tak lagi berada di atas muka bumi ini. Kita akan berada di bawah bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pijak akan menjadi langit-langit kita suatu saat. Dikala itulah maka kita menyadari bahwa peluang kita untuk beramal saleh telah berakhir. Sebelum berakhir waktu yang Allah berikan kepada kita, maka jangan sia-siakan. Jangan pernah kita melewatinya kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setiap kita menyadari bahwasanya kematian adalah hak, kematian adalah benar adanya. Kita saksikan dengan mata kepala kita bagaimana orang-orang yang dahulu mereka bersama kita, saat ini mereka telah menyelesaikan kehidupan dunianya. Mereka telah mengakhiri kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Mereka telah habis kesempatannya, telah habis usianya. Mereka telah menutup kehidupan mereka dan mereka melanjutkan perjalanan setelahnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sadarilah sesungguhnya mereka yang menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kelak di hari kiamat dia akan menyesali waktu itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi wa hassanahu ba'du ahlul ilmi bisyawahidihi. Sebahagian ahlul ilmi menghasankan riwayat ini. Nabi SAW mengatakan, "Ma min sa'atin tamurru bibni Adam la yadhkurullaha ta'ala fihi illa kanat alaihi hasratan yawmal qiyamah." Tidak ada waktu yang berlalu dari kehidupan Bani Adam, tidak ada waktu yang dilalui oleh anak Adam dan mereka melalui waktu tersebut tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan waktu-waktu itu akan menjadi penyesalannya di hari kiamat kelak. Waktu yang pernah mereka lewati, waktu yang pernah mereka lalui tanpa berzikir kepada Allah akan menjadi waktu yang membuat dia menyesal kelak pada hari kiamat. Dia akan mengatakan di hari kiamat, mengapa di waktu ini saya tidak melakukan ini? Mengapa di waktu itu saya tidak melakukan ini? Mengapa saya tidak melakukan ini? Dan seterusnya. Dia akan menyesali waktu-waktu yang ada, yang tidak mereka lewati dengan jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ahibati fillah, disebutkan suatu ketika Al-Imam Ibnu Jurayj rahimahullahu taala, ketika beliau melakukan sebuah perjalanan, beliau menjumpai satu kaum yang sedang bermain. Maka Ibnu Jurayj berhenti di hadapan mereka yang sedang bermain. Beliau memperhatikan orang yang bermain, hendak ingin memberikan teguran kepada mereka yang sedang bermain itu. Ketika beliau berdiri di hadapan mereka yang sedang bermain, maka beliau bertanya kepada mereka, "Madza fa'altum?" Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian perbuat saat ini? Maka orang yang bermain, mereka mengatakan, "La'ibna." Kami sedang bermain. Apa salahnya? Lantas kemudian Ibnu Jurayj kembali bertanya kepadanya, "Lima la'ibtum?" Kenapa kalian bermain? Maka mereka menjawab, "Faraghna." Kami memiliki waktu luang. Maka kemudian ulama ini mengatakan, "Aqala Allahu fil Qur'an, fa idza faraghta fal'ab." Apakah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, apabila kalian memiliki waktu luang maka bermainlah? Apakah itu yang Allah bahasakan di dalam Al-Quran? Apabila kalian memiliki waktu faragh, waktu luang, maka silakan bermain. Apakah itu yang Allah katakan dalam Al-Quran? Ataukah Allah mengatakan fa'idha faraghta fansab? Apabila kalian memiliki waktu luang, maka carilah kesibukan lain yang bernilai ibadah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mendengarkan ayat yang disampaikan kepada mereka, mereka menyadari bahwa ternyata bermain itu merupakan salah satu yang bisa melalaikan mereka dari umur yang Allah berikan kepada mereka. Demi Allah, sekiranya mereka menyadari bahwa umur mereka, seandainya umur mereka tinggal sedikit, niscaya mereka tidak akan bermain. Kalau seandainya orang yang bermain menyadari bahwa umurnya tinggal 1 jam,
umurnya tinggal 1 hari, katakanlah demikian, maka niscaya mereka tidak akan memilih untuk bermain. Mereka akan gunakan untuk sujud, mereka akan gunakan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa waktunya tinggal sebentar lagi. Tetapi terkadang manusia terlena dengan kehidupan dunia dan perhiasannya, sehingga mereka menyangka bahwa umurnya masih panjang, seakan-akan umurnya ini masih jauh. Nah, angan-angan dunia membuat mereka lupa bahwa umurnya singkat dan sesaat. Para ulama mengatakan umur itu bagaikan balok-balok es yang dikeluarkan dari kulkas. Lihatlah bagaimana es ketika dikeluarkan dari kulkas. Balok-balok es itu akan mencair, baik digunakan maupun tidak digunakan. Seperti itulah umur kita, ma'asyal muslimin. Digunakan atau tidak digunakan, dia akan terus berkurang. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Sesungguhnya kalian ibarat kumpulan hari. Sesungguhnya Anda wahai manusia ibarat kumpulan-kumpulan hari. Setiap hari yang berlalu, maka kumpulan hari-hari itu akan terus berkurang. Setiap hari yang kita lewati, maka hari itu akan terus berkurang. Dan ketika hari itu telah habis dari kumpulan-kumpulannya, maka dikala itulah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa. Allah bersumpah di dalam Al-Quran demi masa, demi waktu. Kenapa? Karena banyaknya manusia yang lalai dari waktu itu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu, agar mereka menyadari bahwa waktu itu harganya mahal. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi. Manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilu salihat. Kecuali mereka orang-orang yang beriman dan menyibukkan dirinya dengan amal saleh. Mereka yang selalu beramal saleh, beramal saleh, beramal saleh, beramal saleh, memanfaatkan waktunya dengan amal saleh, mereka itulah orang-orang yang keluar dari lingkup orang-orang yang merugi. Yang memanfaatkan waktunya dengan kebaikan, mereka lah orang-orang yang akan jauh dari sifat kerugian itu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Law ma unzila al-Qur'an illa hadhihi surah hujjatan 'ala an-nasi lakafathum." Sekiranya Allah tidak menurunkan di dalam Al-Qur'an kecuali surat ini saja sebagai hujjah bagi manusia, niscaya ini telah mencukupi kebutuhan manusia. Sekiranya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali satu surat ini saja sebagai hujjah bagi manusia, niscaya surat ini telah cukup menjadi bukti yang jelas bagi mereka bahwa nikmat Allah sangatlah banyak. Nikmat Allah sangatlah banyak, namun mereka melalaikan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah setiap kita menyadari bahwa manusia yang terbaik adalah yang dipanjangkan oleh Allah umurnya dan baik memenuhi amalan dengan kebaikan-kebaikan. Apalah arti umur yang panjang namun kita tidak memaksimalkannya untuk ketaatan, karena setiap umur yang kita lalui kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hani'an, berbahagialah orang-orang yang disibukkan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Berbahagialah orang-orang yang memiliki kesibukan yang bermanfaat. Kenapa? Karena ketika nanti mereka ditanya oleh Allah, engkau habiskan waktumu untuk apa? Mereka akan menjawab, saya menghabiskan waktu ini ya Allah dengan ketaatan, dengan amalan saleh, dengan kebaikan, dengan membaca Al-Quran, dengan mengerjakan ini dan itu. Dan merugilah seseorang
yang menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dia akan kebingungan ketika ditanya oleh Allah, engkau gunakan umurmu untuk apa? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini Allah masih memberikan kepada kita umur. Manfaatkan sisa umur kita ini di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padatkan, sibukkan diri Anda, lelahkan diri Anda, capekkan diri Anda di atas amal yang baik. Kebaikan apapun berjuanglah untuk melakukannya dan jangan pernah menunda-nundanya. Betapa banyak orang-orang yang ingin menunda melakukan satu amalan, tetapi ternyata dia tak bisa melakukan amalan itu di hari yang dia prediksikan. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila datang waktu pagi, jangan katakan waktu sore saya akan melakukannya. Wa idza amsayta fala tantadhiril sabah. Apabila datang waktu petang, jangan katakan nanti pagi saya akan melakukannya. Karena setiap kita tidak akan pernah menyadari kapan kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk memanfaatkan waktu yang ada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, al-waqtu kas-sayf illam taqta'u qata'ak. Umur dan waktu itu bagaikan pedang. Kalau engkau tidak memotongnya, maka dia yang akan memotongmu. Kalau kita tak memanfaatkan waktu itu, maka waktu yang akan memotongmu. Dia akan memotong kehidupan kita sehingga berakhirlah kehidupan di permukaan bumi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa mengoptimalkan waktu dan sisa umur kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang berkah dengan umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة